Perkenalkan, nama saya Juan Simon Damani dengan nomor NIM 802019038 pada kelas 04 PT3 Aljabar Linear dan Matriks akan menyampaikan tentang bentuk aljabar. Berikut akan saya jelaskan pada presentasi berikut. Aljabar sendiri merupakan ilmu yang mempelajari simbol matematika dan aturan memanipulasi simbol-simbolnya. Aljabar sendiri ditemukan oleh bapak aljabar bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau dapat ditemukan materi-materinya di internet yang sangat banyak berpengaruh pada aljabar yang ada sekarang. Selanjutnya, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar sendiri merupakan penyajian yang memuat huruf mewakili bilangan yang belum diketahui. Biasanya, bentuk penulisannya merupakan kombinasi angka dan huruf. Apa saja istilah-istilah pada bentuk aljabar? Aljabar sendiri terdiri beberapa unsur, seperti variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Berikut kita akan bahas satu persatu. Variabel. Variabel adalah simbol huruf yang digunakan untuk menggantikan nilai yang tidak tetap. Bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel sendiri dapat disimbolkan dengan A besar seperti yang ada di sini, A kecil, B kecil, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Pada penerapan di aljabar seperti berikut. Yang mana ada angka, lalu huruf-huruf tersebut disebut variabel. Sedangkan angka-angka sendiri ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu perubah koefisien yang nilainya sama dengan 1 atau tidak harus ditulis. Misalnya, 1x tambah 1y tambah 1z cukup ditulis x, y, z. Nah, berikut adalah contohnya. Pada kasus di sini, kita memiliki 3x tambah 2y. 3 sendiri merupakan koefisien dan 2 juga merupakan koefisien, sebab x dan y merupakan variabel. Konstanta. Konstanta sendiri nilai yang bersifat tetap pada bentuk aljabar. Berikut adalah contohnya. Kita sudah tahu apa itu variabel, apa itu koefisien. 3 di sini merupakan angka, dan dia memiliki variabel, maka 3 di sini adalah koefisien dan x di sini adalah variabel x. Nah, jika tidak ada variabel, angka tersebut disebut konstanta, seperti 7 dan 12 yang ada di sini. Eksponen. Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Mudahnya itu pangkat pada bilangan. Contohnya seperti ini. Itu, ada angka 2, ini disebut eksponen atau pangkat. Derajat. Pada aljabar, derajat merupakan pangkat tertinggi yang dimuat variabel. Contohnya dapat kita lihat seperti berikut. Ada suatu persamaan aljabar yang terdiri dari 2x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2 ditambah 7 pangkat 4. Di sini, pangkat tertinggi adalah 4.
Tetapi, koefisien yang memiliki variabel adalah 2x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2. Nah, karena pangkat tertinggi yang dimuat pada variabel, maka yang kita maka derajat tertinggi adalah 3. Karena di antara x dan y, x memiliki pangkat lebih tinggi, maka derajatnya adalah 3. Suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total seluruh elemen yang dimuat pada bentuk aljabar itu. Seperti contohnya, nah, di sini ada 1, 2, dan 3 elemen yang saling melengkapi. Nah, elemen-elemen di sini disebut suku, yang berarti di sini ada 3 suku. Suku pada aljabar sendiri terbagi dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Berikut adalah penjelasannya. Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat sama. Suku sejenis terhitung sebagai satu suku. Contohnya, 7x, 4x, dan 5x. Seluruh elemen memiliki satu variabel, maka disebut suku sejenis. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku-suku yang variabelnya tidak sama. Contohnya seperti berikut: 4x, 7y, dan 9z. Nah, sekarang kita sudah mengerti apa-apa saja komponen unsur-unsur pada aljabar. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Penyelesaiannya seperti berikut. Misalkan harga sebuah pensil adalah X rupiah, maka harga 5 pensil adalah 5X rupiah. Harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka harga sebuah buku 3X rupiah. Jadi, harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah, dan harga 3 buah buku sama dengan 9X rupiah. Jadi harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42.000. Kalimat matematikanya, 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. 5 dan 9X merupakan suku sejenis. Keduanya bisa ditambahkan, kemudian menjadi 14X. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan 14 ke sebelah. X menjadi 1. Nah, karena unsur 14 ini sudah pindah, maka dia akan dibagi. 42.000 dibagi 14. X, karena dia cuma 1, maka dia hanya seharga Rp3.000. Jadi, harga sebuah pensil adalah Rp3.000, dan harga sebuah 3 kali buku adalah Rp9.000. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.